Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS saya pada mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan R02. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Wahab Saputra dengan NPM 173112700650043. Kali ini saya akan membahas tentang logika fuzzy sebagai sistem kecerdasan buatan dan implementasinya. Jadi, penerapan logika fuzzy sebagai sistem kecerdasan buatan. Konsep logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi A. Zadek dari University of California pada bulan Juni 1965. Fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar. Jadi, logika fuzzy menunjukkan sejauh mana suatu nilai itu benar dan sejauh mana nilai itu salah. Jadi di sini saya akan mengambil studi kasus. Contoh kasusnya itu adalah para petani menggunakan logika fuzzy dalam menentukan harga jual gabah padi. Jadi sistem fuzzy ini dapat membantu melakukan penilaian cepat, tepat, dan akurat tentang kualitas gabah dan menentukan harga jualnya. Gimana sih caranya? Caranya adalah menggunakan metode apa yang digunakan? Nama metodenya itu adalah metode Mamdani atau dikenal metode min dan max. Dalam metode ini, pada setiap aturan yang berbentuk implikasi atau sebab akibat anteseden yang berbentuk konjungsi atau N mempunyai nilai keanggotaan berbentuk minimum atau min, sedangkan konsekuen gabungan berbentuk maksimum atau max. Dalam penentuan harga gabah, aplikasi logika fuzzy melakukan proses mengubah input yang berupa kadar air dan kadar hampa atau kotoran sehingga mendapatkan output berupa harga kualitas. Kemudian disesuaikan dengan range keanggotaan pada variabel harga kualitas sehingga diperoleh harga gabah. Nah, jadi dalam tahapan-tahapan analisa yang dikembangkan untuk membangun logika fuzzy ini ada apa aja sih? Ada pertama input lalu menggunakan metode fuzifikasi. Setelah metode fuzifikasi ada mesin inferensi. Setelah itu baru defuzifikasi, lalu hasil akhirnya adalah output. Ini adalah contoh gambarnya. Yuk kita jelasin. Jadi pertama fuzifikasi. Apa sih itu fuzifikasi? Fuzifikasi adalah dari variabel yang ada, kemudian disusun domain himpunan fuzzy. Berdasarkan domain tersebut, selanjutnya ditentukan fungsi keanggotaan dari masing-masing variabel. Himpunan fuzzy beserta fungsi keanggotaan dari variabel kadar air, kadar hampa atau kotoran, dan harga kualitas dipresentasikan sebagai berikut. Ini ada contoh gambarnya juga. Nah, untuk variabel input kadar air memiliki 3 kriteria fuzzy rendah atau 0% sampai 14%. Lalu ada yang sedang 13% sampai 25% dan tinggi 23% sampai 50% dengan fungsi keanggotaan. Ini perumusannya ya. Tadi ada fuzzy rendah, ada fuzzy sedang, ada fuzzy tinggi. Lalu ada untuk variabel input kadar hampa atau kotoran memiliki 3 kriteria, fuzzy sedikit 0 sampai 3%, sedang 2 sampai 10% dan banyak 8 sampai 20%. Dengan fungsi keanggotaan ada perumusannya juga untuk mengklasifikasikan banyak dan tidaknya kadar hampa atau kotoran. Seperti ini rumusnya. Lalu ada variabel output harga kualitas memiliki 3 kriteria fuzzy juga. Yang pertama fuzzy rendah, yaitu sekitar 3.500 sampai 4.100. Lalu ada GKP dengan harga 4.000 sampai 4.700 dan GKG dari harga 4.500 sampai dengan 5.000 dengan fungsi keanggotaan seperti tersebut. Lalu yang kedua ada basis pengetahuan. Jadi setelah fuzifikasi dilakukan pembentukan pengetahuan fuzzy berupa aturan. Aturan-aturan dibentuk untuk menyatakan relasi antara input dan output. Tiap aturan merupakan suatu implikasi. Operator yang digunakan untuk menghubungkan antara dua input adalah operator AND. Dan yang memetakan antara input dan output adalah if dan then.
Proposisi yang mengikuti if disebut antecedent, sedangkan proposisi yang mengikuti then disebut consequent. Maka dapat dibentuk aturan-aturan sebagai berikut. Ini ada contoh gambar-gambarnya dalam MATLAB. Lalu yang ketiga ada mesin inferensi. Jadi tadi setelah aturan-aturan yang dibentuk, sekarang masuk ke metode mesin inferensi. Dilakukan pada mesin inferensi memproses aplikasi fungsi implikasi. Jadi pada metode Mamdani ini, fungsi implikasi yang digunakan adalah min, yang berarti tingkat keanggotaan yang dapat sebagai konsekuen dari proses ini adalah nilai minimum dari variabel kadar air dan kadar hampa atau kotoran, sehingga didapatkan daerah fungsi pada variabel harga untuk masing-masing aturan. Jadi penentuannya itu dari ini ya, dari kadar air dan kadar hampa, baru setelah itu bisa disaring menjadi harga gitu. Dilakukan percobaan dengan memberikan input air 12,20% dan kadar hampa sekitar 2,13%, maka didapatkan hasil dengan rincian sebagai berikut. Ini ada rumusannya. Perhitungan dengan kadar air, kadar hampa dengan 50,87, lalu pada airnya 12,2, maka dihasilkan harga sekitar 4.935. Jadi defusifikasi, metode yang keempat adalah metode defusifikasi. Yang digunakan adalah metode centroid. Maka dari contoh di atas, rincian perhitungan sebagai berikut. Ada perumusannya juga. Jadi dari proses-proses fusifikasi hingga defusifikasi yang sudah dilakukan di atas dengan memberikan sampel yang harus dihitung, sehingga didapatkan harga kualitas gabah. Jadi setelah dilakukan penerapan logika fusi, akhirnya didapatkan harga 4.803,6. Yang tadi itu hasilnya masih ada di range harga kualitas GKG 4.500 sampai 5.000, dan itu berarti hasil yang didapat sudah sesuai dengan aturannya, alias programnya berjalan gitu. Nah, kesimpulan, apa sih kesimpulannya? Penentuan harga gabah ini dapat diterapkan logika fusi Mamdani. Dengan ini, para petani ataupun pembeli dapat menggunakan sistem ini sebagai referensi untuk membantu menentukan harga gabahnya. Jadi jika petani maupun pembeli menerapkan harga dari sistem ini, harga yang diterapkan sudah sesuai dengan kualitas gabah yang akan dijual. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan presentasi UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.